Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kali ini akan membahas tentang persepsi dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif parkir. Saya Novi Putri Safarina bersama dua rekan saya lagi, Yunisa Rosalina dan Ahmad Jazuli, dalam memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif kelompok 6 program studi ilmu administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Uniska, dosen pengampu Dr. Zaki Zamrudi, SAB, MAB. Latar belakang masalah, pemerintah Kota Banjarmasin memberlakukan Perda Nomor 15 Tahun 2023 berlaku 1 April 2024. Yang pertama, tarif roda 2 naik dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Tarif roda 4 naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000. Tujuan awal mengangkat kontribusi parkir ke PAD yang saat ini hanya 1,91% sampai 3,16%. Masalah utama, 61% masyarakat tidak puas kenaikan beban tidak dibarengi perbaikan fasilitas dan keamanan. Celah penelitian, belum ada kajian mendalam tentang resistensi sosial masyarakat Banjarmasin. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. 1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif parkir ini? 2. Faktor apa saja yang memicu resistensi masyarakat? Dan ketiga, sejauh mana kebijakan ini memenuhi prinsip keadilan dan transparansi? Sedangkan tujuannya, 1. Menganalisis persepsi dan kepuasan masyarakat pasca kenaikan tarif. 2. Mengidentifikasi penyebab dan bentuk resistensi warga. Yang ketiga, memberi rekomendasi tata kelola parkir yang lebih adil dan akuntabel. Oke, untuk tinjauan teori perubahan kebijakan publik, keberhasilan kebijakan bergantung pada penerimaan dan kepercayaan masyarakat. Teori kualitas pelayanan, self-qual, kesenjangan antara harapan layanan dan kenyataan yang diterima. Kepatuhan bersyarat, masyarakat bersedia patuh jika kebijakan seimbang antara kewajiban dan hak layanan. Untuk kebaruan penelitian sebelumnya di Banjarmasin lebih banyak membahas aspek keuangan atau PAD. Penelitian ini fokus pada dinamika sosial dan psikologis, persepsi keadilan, bentuk resistensi pasif masyarakat, hubungan kepercayaan warga dengan pemerintah daerah. Untuk metode penelitian, yang pertama ada pendekatan kualitatif deskriptif atau penelitian lapangan. Yang kedua, lokasi titik parkir jalan umum Kota Banjarmasin. Yang ketiga, sumber data seperti primer, wawancara mendalam plus observasi langsung. Yang sekunder, perda, laporan resmi, literatur terkait. Yang keempat, analisis data seperti model Miles dan Haberman atau reduksi, penyajian, dan kesimpulan. Untuk informan pertama itu ada yang berusia 56 tahun dengan pekerjaan pedagang senior. Informan yang kedua 41 tahun dengan sales atau kepala keluarga, dan informan yang ketiga berusia 32 tahun dengan pekerjaan pengemudi ojek online. Temuan utama yang pertama, kegagalan timbal balik layanan, tarif naik tapi fasilitas dan keamanan tetap sama. Yang kedua, krisis kepercayaan, warga ragu dana retribusi dipakai untuk tujuan yang benar. Dan yang ketiga, tekanan ekonomi, kenaikan tarif menambah beban pengeluaran di tengah inflasi. Untuk yang keempat, kesenjangan implementasi lapangan. Juru parkir sering memungut di atas tarif dan tidak bertanggung jawab atas keamanan barang. Dan yang kelima, penerimaan bersyarat. Warga sebenarnya tidak menolak kenaikan tarif secara mutlak, asalkan ada jaminan layanan, pengawasan ketat, dan transparansi dana. Untuk kesimpulan, kali ini ada kebijakan memicu service quality gap yang luas. Warga membayar lebih mahal, tapi tidak mendapatkan layanan yang setimpal. Resistensi muncul karena gabungan beban ekonomi, buruknya layanan petugas, dan kurangnya transparansi. Kepatuhan masyarakat bersifat
kondisional tergantung pada kemampuan pemerintah membuktikan tanggung jawabnya. Dan untuk saran bagi pemerintah Kota Banjarmasin, tetapkan SOP ketat untuk juru parkir dan jaminan tanggung jawab keamanan. Terapkan sistem parkir elektronik untuk transparansi setoran. Lakukan perbaikan fasilitas nyata sebelum menegakkan tarif baru secara ketat. Bagi peneliti selanjutnya, kajian perspektif juru parkir dan instansi pelaksana. Ada juga penelitian jangka panjang dampak terhadap pola mobilitas warga. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.